Iuris poenam nemo patitur. Tidak ada seorang pun dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, serta rekan berpikir kami dari tim kontra dan kepada para pemerhati hukum yang berbahagia. Kami tegaskan kembali posisi kami dalam perdebatan kali ini, yaitu kami sangat setuju dengan mosi pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Dewan juri yang terhormat, keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kali ini bukan hanya didasarkan pada asumsi semata, akan tetapi keberpihakan kami didasari pula pada sejumlah argumentasi, baik itu argumentasi filosofi, sosiologis maupun yuridis. Dewan juri yang terhormat, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu secara tegas dan lugas tercantum dalam konstitusi kita pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengacu pada pendapat Friedrich Julius Stahl. Salah satu fondasi negara hukum, baik itu Rechtsstaat ataupun rule of law, adalah jaminan perlindungan hak asasi manusia. Hal itu bermakna segala regulasi apapun, baik itu yang bersifat keperdataan ataupun sanksi pidana, haruslah mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia. Inde detail leges be fortior omnia posset. Hukum dibuat jika tidak orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Dewan juri yang terhormat, setidaknya terdapat 3 argumentasi mengapa kami secara tegas mendukung mosi perdebatan kali ini. Pertama, secara historis pasal penghinaan terhadap lembaga negara terbukti menjadi alat politik penguasa untuk menutup rapat pintu demokrasi serta mengunci gembok kebebasan beropini. Hal ini dapat kami buktikan dengan melihat sejarah kelam diterapkannya pasal ini di negara Indonesia tercinta. Pada era kolonial, Soekarno-Hatta dan Syahrir dihukum oleh pemerintah Belanda karena melakukan kritik kepada penguasa dengan dalih penghinaan, ketiganya kemudian dibuang di sejumlah tempat di wilayah Indonesia. Pendapat kami pun diamini oleh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Beliau mengatakan bahwasannya regulasi yang mengatur terkait pasal penghinaan lembaga negara sepatutnya ditiadakan demi tegaknya nilai demokrasi yang berfondasi pada jiwa-jiwa konstitusi. Laksnamini operator inikum neminini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Dewan juri yang terhormat, argumentasi kedua kami didasarkan pada konsepsi hukum itu sendiri. Secara sosiologis, hukum diciptakan untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan, bukan untuk merawat nilai otoritarian atau nilai kesewenang-wenangan. Kami mengajak rekanku untuk menyelam lebih dalam untuk memahami esensi hukum sebagai tempat pelarian bagi para pencari keadilan. Dewan juri yang terhormat, hukum pada dasarnya harus memberikan rasa aman dan nyaman. Hal inilah yang gagal diterapkan oleh negara dalam hadirnya pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP. Konsepsi hadirnya pasal ini membuktikan bahwasannya draconian law atau regulasi yang pernah eksis dalam sejarah kekuasaan Yunani telah dimunculkan kembali oleh tangan-tangan besi penguasa. Pendapat kami pun diamini oleh Hakim Mahkamah Agung Andre Chung dalam jurnalnya yang berjudul Traveling Judge yang diterbitkan oleh The American Journal of International Law. Beliau mengatakan bahwasannya hadirnya pasal yang membatasi kebebasan berpendapat ialah bentuk modernisasi draconian law. Dalam artian Dewan juri yang terhormat, norma tersebut berpotensi akan merugikan masyarakat dan menciptakan gelombang tsunami indemokratisasi yang telah dibangun dengan tetesan darah pejuang reformasi. Alasan ketiga kami menolak eksistensi pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP adalah secara yuridis normatif. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 28D dan 28E konstitusi kita yang mengedepankan hak kebebasan berpendapat sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun, bahkan oleh negara sekalipun. Berdasarkan sejumlah hal tersebutlah Dewan juri yang terhormat, kami tegaskan dan lugas untuk mendukung mosi perdebatan kali ini, yaitu pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Hukum itu tidak selalu tegak, sekali runtuh, karena ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh. Profesor Herman Rajaguguk. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim pro serta pemerhati hukum yang berbahagia. Sebelum memulai bidasan, izinkanlah kami untuk menegaskan kembali posisi kami dalam perdebatan kali ini, yaitu kami menolak mosi pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP sebagai pembunuh kebebasan berpendapat. Dewan juri yang terhormat, ketidakberpihakan kami didasarkan pada sejumlah argumentasi, baik itu argumentasi filosofis, argumentasi sosiologis, maupun argumentasi yuridis. Dalam aspek
filosofis, munculnya pasal penghinaan terhadap lembaga negara pada hakikatnya adalah wujud ketundukan negara terhadap konsepsi negara hukum yang terkandung dalam Konstitusi Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala hukum. Dalam artian Dewan Juri yang terhormat, segala regulasi apapun, baik itu konstitusi ataupun undang-undang, haruslah tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai Pancasila. Salah satu nilai luhur Pancasila adalah larangan untuk menghina siapapun dan apapun yang merendahkan harkat dan martabat seseorang atau suatu institusi. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, eksistensi pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP pada hakikatnya merupakan wujud kepatuhan negara terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Sementem faceris ita metes. Siapa yang menanam sesuatu, dia yang akan memetik hasilnya. Dewan Juri yang terhormat, dalam aspek sosiologis, hadirnya pasal penghinaan terhadap lembaga negara pada hakikatnya merupakan salah satu wujud upaya konkret negara untuk memproteksi lembaga negara dari hinaan dan cacian. Hal itu disebabkan tindakan menghina bukanlah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, eksistensi pasal ini tidak bermakna negara menutup pintu serapat-rapatnya terhadap pemenuhan hak kebebasan berpendapat. Opini dan kritik terhadap lembaga negara tetap dibuka selebar-lebarnya. Hanya saja Dewan Juri yang terhormat, masyarakat harus mampu memilah-milah diksi dan frase yang tepat dalam menyampaikan kritik. Hal itu disebabkan pemenuhan hak asasi apapun haruslah menghormati hak asasi orang lain. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 28C ayat 2 Konstitusi kita. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, hadirnya pasal penghinaan terhadap lembaga negara dalam KUHP berpotensi akan menghindarkan Indonesia ke dalam jurang kehancuran. Hal itu disebabkan tindakan saling menghina akan berpotensi menciptakan konflik horizontal. History is a fast early warning system. Sejarah adalah sistem peringatan dini terbaik. Norman Cousins, jurnalis Amerika. Dewan Juri yang terhormat, konflik horizontal terbukti mampu meluluh lantahkan negara kesatuan menjadi berkeping-keping. Fakta historis rubuhnya negara Yugoslavia pada tahun 1990-an dikarenakan konflik merupakan sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Pendapat kami pun diamini oleh Zina Giannopaolo dalam jurnalnya yang berjudul Spectral Politics in Emir Kusturikas under Ceklun, yang menyatakan bahwa akar runtuhnya negara selalu diawali oleh konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itulah tindakan preventif selayaknya diberlakukan sebagai wujud antisipasi runtuhnya NKRI yang dulunya dibangun dengan tetesan darah para founding fathers bangsa ini. Absolut sentientia expositore non indigit. Sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dewan Juri yang terhormat, eksistensi pasal penghinaan lembaga negara pada hakikatnya sudah diberlakukan di berbagai negara. Setidaknya kami menemukan sejumlah negara telah menerapkan ketentuan tersebut dalam sistem hukumnya, antara lain Austria, Perancis hingga Islandia. Bahkan Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data Economist Intelligence Unit, indeks kualitas demokrasi di negara Islandia saat ini berada di urutan kedua di dunia. Hal ini tentu saja sangat kontradiktif dengan negara Bosnia yang justru tidak mencantumkan adanya pasal tersebut dalam sistem hukumnya. Oleh karena itulah, pada hakikatnya tidak ada korelasi sedikit pun antara hadirnya pasal penghinaan terhadap lembaga negara dan hak kebebasan berpendapat. Dewan Juri yang terhormat, secara yuridis selain ketentuan dalam pasal 28C ayat 2 Konstitusi kita yang memberikan kewenangan negara untuk melakukan pembatasan. Pembatasan tersebut juga diatur dalam pasal 19 ayat 2 ICJPR yang menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi sepatutnya harus menghormati hak asasi orang lain. Pendapat kami pun juga diamini oleh ahli hukum Muzakir, menyatakan setiap lembaga negara, pemerintah atau kekuasaan umum haruslah dilindungi dari penghinaan. Namun dengan catatan, tindakan kritik tidak termasuk ke dalam penghinaan. Ini adalah inti dari penjelasan pasal tersebut. Berdasarkan sejumlah hal tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami tegas dan lugas untuk tetap menolak mosi perdebatan kali ini. Justitiae non est neganda non differenda. Keadilan tidak dapat disangkal ataupun ditunda. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati hukum yang berbahagia, setelah kita mendengarkan argumentasi dari rekan kami, baik dalam perspektif pro maupun kontra, izinkanlah saya untuk menyampaikan kesimpulan agar kita mendapatkan gambaran konkret dan komprehensif mosi perdebatan kali ini.
Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumentasi yang disampaikan oleh rekan kami, sangat jelas bahwa pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP memang sangat potensial digunakan sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Dewan Juri yang terhormat, secara filosofis, kebebasan berpendapat merupakan saripati dari negara demokrasi. Pembunuhan terhadap kebebasan berpendapat merupakan kemunduran dari kemerdekaan bangsa ini. Secara historis, para founding father kita seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir diasingkan oleh Belanda karena melakukan kritik terhadap penguasa. Hal tersebutlah Dewan Juri yang terhormat yang melatar belakangi lahirnya pasal 28E ayat 3 Konstitusi yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat. Dewan Juri yang terhormat, secara filosofis, lahirnya pasal penghinaan dalam RKUHP merupakan bentuk antitesis dari negara demokratis. Politiae legius non legis politi adoptandae. Politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Dewan Juri yang terhormat, secara sosiologis, garis pemisah antara kritik dan penghinaan merupakan batasan yang bersifat subjektif, yang mana kritik yang diajukan kepada lembaga negara juga serta-merta dapat dimaknai sebagai penghinaan, apalagi jika kritik diajukan oleh pihak yang beroposisi dengan pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, sangat tidak masuk akal jika lembaga negara mengajukan gugatan. Tentu yang mengajukan gugatan dalam hal ini adalah orang atau individu. Bayangkan saja Dewan Juri yang terhormat, apa yang dianggap oleh seseorang sebagai penghinaan belum tentu menurut orang lain berpendapat yang sama. Kondisi tersebut Dewan Juri yang terhormat tentu menyebabkan tidak adanya kepastian hukum karena penghinaan terhadap lembaga negara ditentukan oleh subjektivitas manusia. Bahkan Dewan Juri yang terhormat, konsepsi hadirnya pasal penghinaan ini juga membuktikan bahwa draconian law atau regulasi yang kejam terhadap rakyat telah dimunculkan kembali oleh tangan-tangan besi penguasa. Pendapat kami tersebut Dewan Juri yang terhormat juga diamini oleh Hakim Mahkamah Agung Hong Kong Andre Chung dalam jurnalnya yang berjudul Travel Judge, yang mana beliau menyatakan bahwa hadirnya pasal yang membatasi kebebasan berpendapat adalah bentuk modernisasi draconian law atau norma yang merugikan rakyat. Dampak lahirnya pasal penghinaan ini Dewan Juri yang terhormat cenderung difungsikan bukan untuk melindungi marwah lembaga, melainkan untuk melindungi pimpinan lembaga. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, secara yuridis, Konstitusi pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D mengamanatkan bahwa setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di muka hukum. Hal ini menunjukkan bahwa memberikan legitimasi atas eksklusivitas pasal penghinaan terhadap lembaga negara selayaknya tidak dilakukan karena bertentangan dengan konstitusi. Bahkan Dewan Juri yang terhormat mengacu pada pasal 19 Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa adanya gangguan dan campur tangan. Dewan Juri yang terhormat, pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP sangat jelas berpotensi membunuh kebebasan berpendapat. Mengacu pada putusan Supreme Court Amerika Serikat yang dimuat dalam Harvard Law Review, dalam putusannya menyatakan bahwa sanksi pemidanaan atas penghinaan terhadap lembaga negara bukanlah tindakan yang konstitusional, namun justru tindakan yang inkonstitusional. Berdasarkan sejumlah argumentasi tersebut, Dewan Juri yang terhormat, baik dalam perspektif pro maupun kontra, dapat ditemui kesimpulan bahwa pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP memang benar berpotensi membunuh kebebasan berpendapat. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, kami merekomendasikan dilakukannya penghapusan terhadap pasal 240 dan 241, 218 dan 219, serta pasal 353 dan 354 dalam RKUHP demi terbentuknya negara Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Sekian dan terima kasih.